Hai sob sekalian, kali ini kita akan membahas kisah tentang kisah hero perjuangan Amanai Wewang dalam menentang penjajah Belanda. Dulu di Mandar terjadi banyak intrik-intrik dari beberapa pemimpin pada saat perjuangan perebutan kemerdekaan. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia terjadi banyak pengkhianatan dan intrik sesama anak bangsa dalam situasi perebutan kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu di Mandar, intrik-intrik di tengah kalangan pemimpin yang masih terhitung kerabat dekat juga sering terjadi. Di perebutan kepemimpinan adat juga demikian, mereka masih terhitung kerabat dekat. Jadi bukan hal aneh memang kan? Nah, Tokape yang bersamaan dengan masa perlawanan Amanai Wewang atau yang disebut Ibaso Boroa adalah seorang Maradia atau Raja Balanipah, salah satu kerajaan besar di wilayah Mandar atau Sulawesi Barat pada tahun 1800. Beliau menjabat sebagai Maradia atau Raja Balanipah ke-46. Pada tahun 1819, salah satu pusat perdagangan dunia mulai mapan, yakni Singapura. Sebelumnya disebut Tumasik, sehingga orang Mandar yang berlayar ke sana untuk berdagang disebut Patumasi. Pada masa itu dan setelahnya, salah satu komoditas perdagangan dunia yang juga banyak terdapat di Mandar marak diperdagangkan, yakni kopra, dalam bahasa istilah tradisional Mandar yakni boka. Dan kata lain, Mandar terlibat dalam perdagangan internasional sebab pada tahun 1850 perdagangan antara orang pribumi dengan orang Eropa mulai marak. Tahun 1869 kemudian booming perdagangan kopi pada tahun 1870. Pada tahun yang sama, para Maradia di Mandar mengadakan perjanjian politik dengan Hindia Belanda yang secara signifikan mempengaruhi kekuatan kepemimpinan di Mandar menjadi lemah. Waktu itu, pihak Belanda membeli kopra dari perkebun Mandar dengan harga yang sangat rendah, dan hanya orang-orang Belanda lah atau orang-orang VOC yang boleh membeli kopra. Di pihak lain, para pedagang umumnya dari kalangan bangsawan itu sendiri mengetahui harga kopra sangat tinggi di Tumasik atau Singapura. Jadi, pedagang pribumi yang mengharapkan harga yang layak, permintaan ini tak dikubris Belanda. Maka terjadilah perlawanan yang paling terkenal oleh perlawanan Maradia Tokape atau Ibaso Boroa. Sebelumnya, Ibaso Boroa gelaran lain bagi Tokape yang artinya sinakal, sebab dia tidak tunduk pada Belanda. Sepupu sekalinya yang bernama Mandawari alias Tomiloli memangku Maradia. Di masa itu, Belanda bebas keluar masuk di Mandar dengan berkedok sebagai pedagang. Mandawari gembira bila Belanda datang sebab selalu mendapat paket candu. Karena kegemarannya itu, urusan masyarakat terabaikan. Hadat Apek Banokayam pun sepakat untuk meninjau kedudukannya sebagai Maradia. Akhirnya disepakati untuk mengangkat Tokape menggantikan Mandawari. Masa kepemimpinan Tokape, situasi politik terhadap Belanda di Balanipah berubah total. Tokape pun menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang merakyat dan sering melakukan perjalanan ke daerah-daerah. Tokape mengeluarkan kebijakan untuk tidak menjual kopra hasil rakyat Mandar ke Belanda, melainkan menjualnya langsung ke Makassar, ke Surabaya, dan Singapura. Tentu kebijakan demikian mengandung resiko sebab menentang pemerintah Belanda. Maka dia bekerja sama dengan Amanai Wewang, Maradia Alu yang sekaligus Maradia Malolo atau panglima perang di kerajaan Balanipah untuk memperkuat pertahanan. Lama-kelamaan, gudang kopra Belanda kekurangan stok kopra. Belanda melakukan operasi pasar langsung ke masyarakat untuk membeli kopra, tapi hal itu ditentang Tokape. Rakyat harus dibebaskan untuk memilih pembeli kopranya. Jangan dipaksa, demikian kehendak Tokape. Berbagai cara dilakukan Belanda agar Tokape berubah pendirian, namun tak berhasil pula. Belanda kemudian melakukan intrik adu domba.
Dia membujuk Mandawari untuk bisa bekerja sama. Ada rumor jika Mandawari berhasil, dia akan menjadikan kembali sebagai Maradia. Mandawari pun tergoda. Dia pun mengiyakan untuk melemahkan dan menghancurkan kedudukan Tokape. Salah satu bentuk dukungan Mandawari terhadap Belanda yang juga menjadi strategi perlawanan terhadap Tokape adalah pendirian benteng di dekat rumah Mandawari. Benteng yang dalam bahasa tradisional masa lalu disebut loji. Di loji tersebutlah Belanda memperkuat pertahanan. Setelah dirasa kuat pertahanannya, Belanda mengajukan perundingan dengan Tokape. Permintaan Belanda disetujui oleh Tokape dengan syarat kedua belah pihak dilarang bersenjata memasuki daerah perundingan. Pengawal kedua belah pihak harus berada di pos masing-masing. Tempat pertemuan disetujui kedua belah pihak. Utusan perundingan Tokape yang hadir adalah Ammanai Wewang, Ammanai Potolawali, Ajura Sumakuyu, dan Parrimuku. Dalam pertemuan itu, Belanda seolah-olah mau memaksakan keinginannya. Tokape dipaksa untuk menandatangani naskah perjanjian yang telah disiapkan oleh Belanda. Akibatnya, Tokape merobek-robek naskah tersebut di hadapan Belanda. Ammanai Wewang menyadari situasi perundingan yang memanas. Tiba-tiba dia berdiri menyentakkan kakinya di tanah seraya berkata, "Tuan-tuan Belanda ini seperti tidak tahu aturan. Rupanya tuan-tuan ingin kurang ajar di negeri kami. Tuan-tuan orang kulit putih tidak berhak mengatur kami. Negeri ini adalah negeri orang Mandar. Tuan-tuan adalah tamu kami untuk datang berdagang. Kalau mau berkuasa di Mandar ini, kami tidak terima. Lebih baik tuan-tuan cepat meninggalkan ruangan sebelum saya marah. Ayo, pulang cepat, dan kalau tidak saya bunuh tuan-tuan di tempat ini." Marah Ammanai Wewang menciutkan nyali Belanda. Mereka pun cepat-cepat meninggalkan tempat perundingan. Ammanai Wewang atau Icalo Ammanai Wewang adalah pejuang melawan Belanda di awal abad ke-20. Dalam perlawanannya tertangkap dan diasingkan ke Pulau Belitung. Lebih 30 tahun lamanya lahir di Kampung Dotang, sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Majene. Sebelum memperoleh keturunan dari permaisuri, diperbularkan dengan panggilan Ammanai Wewang. I Wewang sendiri adalah nama seseorang kemenakan permaisurinya. Mengenakan gelar panggilan seperti itu sudah menjadi tradisi bagi keturunan bangsawan Mandar, sebab tidak sopan atau tidak hormat jika masih menyebut nama pribadi atau nama kecil kepada seseorang bangsawan setelah berkeluarga. Dia mempunyai 3 saudara, yaitu Kaco Puang Ammana I Potolawali, Cacakna Potolawali, dan Cacakna I Sumakuyu. Pada usia ke-30 dinobatkan menjadi Maradia Malolo Kerajaan Balanipa, menggantikan I Tamanganro. Yang memangku jabatan Maradia Balanipa waktu itu adalah Maradia Tokape. Tahun 1886 ia dilantik menjadi Maradia Alu dan tetap sebagai Maradia Malolo di Balanipa. Pemberontakan Tokape terjadi pada tahun 1872 sampai dengan 1873. Hanya 1 tahun, sangat singkat bila dibandingkan perang Diponegoro atau perang Makassar. Tokape diangkat menjadi Maradia pada tahun 1872. Dia diangkat oleh Apek Banokayang, Napo, sama Sundu, Mosso, dan Tolan-Toda menjadi Arayam Balanipa, menggantikan Mandawari sebagai pemimpin baru. Oleh Belanda ingin memperbaharui kontrak dengannya, tetapi isinya memberatkan rakyat Mandar. Bersama Maradia lain dari anggota Bakbana Binanga disepakati untuk menyepakati kontrak yang diajukan oleh Belanda, tetapi bentuk penolakannya berbeda. Menentang dengan senjata oleh Balanipa, Banggai, Pambuang, dan Binuang, dan diplomasi dilakukan oleh Sendana, Tampalang, dan Mamuju. Perlawanan oleh kerajaan Balanipa dipimpin oleh Tokape dan Calo Ammanai Wewang. Perlawanan mereka tidak mampu dibendung oleh Belanda, maka mereka meminta bala bantuan dari Makassar. Malangnya, bantuan dari Makassar diserang oleh sekutu Balanipa dari kerajaan Babakang yang dipimpin oleh Andi Marudani Karain Bonto-Bonto di Pangkep. Karain Bonto-Bonto berjibaku dengan Tokape melawan Belanda
bersama pasukannya. Mereka bergelia di hutan Balanipa dan Tomadio Campalagia. Lama-kelamaan pasukan gabungan ini pun melemah. Belakangan Tokape dikepung di istananya di Lekopadis Tinambung untuk kemudian ditangkap Belanda. Ada versi mengatakan menyerahkan diri untuk melindungi pasukan dan sekutunya. Kemudian dia dilayarkan ke Makassar pada 4 November 1893. Hampir 2 bulan ditahan di Makassar untuk selanjutnya dibawa ke Batavia, Jakarta untuk diadili. Keputusannya, dia diasingkan ke Jawa Timur di Pacitan. Kedudukan Tokape digantikan kembali oleh Mandawari menjadi Maradia pada periode 1870 sampai 1872. Setelah menjabat selama 7 tahun, Mandawari digantikan oleh sepupu satu kalinya, I Sanggaria. Belakangan karena bertentangan dengan Hadat, I Sanggaria meletakkan jabatan sebagai Maradia pada tahun 1885. Dan untuk ketiga kalinya, I Mandawari kembali menjadi Maradia Balanipa. Pelantikan I Mandawari diperdebatkan sebab dia tidak dilantik oleh kaum Hadat secara lengkap, tetapi hanya beberapa orang saja. Itu pun terjadi di Makassar oleh Belanda. Dia tidak dilantik di Mandar sebab banyak yang tidak setuju, tetapi karena I Mandawari pendukung Belanda, maka dia mempunyai posisi kuat. Tertangkapnya Tokape membuat perlawanan Amanewewang menggunakan sistem gerilya. Sebab susah ditangkap, Belanda meminta dukungan Mandawari. Terhadap tukang pijak akan diberikan hadiah 1.000 ringgit. Akhirnya si tukang pijak memberitahukan tempat persembunyian Amanewewang. Saat Amanewewang istirahat, si tukang pijit menghubungi prajurit Belanda. Rombongan serdadu membawa serta beberapa bambu dan seutas tali hidup. Sebab Amanewewang dikenal sangat kebal, digunakan cara tersendiri untuk bisa menangkapnya. Tubuh dihimpit dengan bambu lalu diikat. Dengan tubuh yang terikat, Amanewewang dibawa ke Majene. Kejadian ini terjadi pada 23 Juli 1907. Sebulan ditahan, lalu diadili di Campalagia. Dia divonis 20 tahun penjara. Pada tanggal 24 Agustus 1907, Amanewewang kembali disidangkan untuk selanjutnya ditahan di benteng Rotterdam, Makassar. Setengah bulan ditahan, lalu dikirim ke Batavia. Lalu pada akhir 1907, Amanewewang bersama 9 pengikutnya diasingkan di Pulau Belitung, Sumatera Selatan. Amanewewang hampir 40 tahun berada di Pulau Belitung. Pada 1 April 1945 dengan menggunakan perahu Lete dari Mandar, Amanewewang meninggalkan Pulau Belitung. Dia tiba di Bak Babulo Pambuang pada 22 Mei 1945 dan melakukan pembalasan perlawanan terhadap kaum Belanda. Amanewewang wafat di Limbolo pada 11 April 1967. Pada tahun 1907, sebab merasa sudah tua dan intrik di kalangan bangsawan, I Mandawari meletakkan jabatan untuk kemudian digantikan oleh Ilaju Kanadoro Turbatindo di Jeddah, atau orang yang meninggal mangkat Jeddah, Arab Saudi. Kedudukan Ilaju Kanadoro digantikan oleh Andi Basok, cucu Maradia Tokape. Kemudian Andi Basok digantikan istrinya yang juga putri Ilaju Kanadoro, yaitu Andi Depu. Sedangkan Ilaju Kanadoro sendiri adalah kerabat dekat dari Maradia Tokape. Andi Depu sebagai Maradia adalah seorang putri dari Ilaju Kanadoro yang menerima bintang Mahaputra dari Presiden Soekarno dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang baru saja dinobatkan dan diakui sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia.